Halo Sobat Peternakan, di dunia peternakan ini ada loh unggas lokal khas Indonesia yang eksotik dan memiliki banyak keunggulan. Yap, kali ini kita bakalan ngebahas seputar burung puyuh. Puyuh dengan nama ilmiah Coturnix coturnix merupakan salah satu ternak yang mudah dibudidayakan dengan produksi telur dan daging yang tinggi dalam pemeliharaan yang singkat dan mudah. Keistimewaan lainnya yaitu burung puyuh mempunyai siklus hidup yang pendek dan tubuh kecil, sehingga tidak memerlukan tempat yang luas. Burung puyuh juga memiliki kelebihan, yaitu memiliki daya tahan yang tinggi dan tahan terhadap penyakit. Menurut Standar Nasional Indonesia tahun 2006, burung puyuh memiliki fase starter yang terhitung sejak umur 1-21 hari. Lalu fase grower atau masa pertumbuhan yaitu pada saat umur 22-34 hari. Kemudian fase burung puyuh ke pre-layer atau masa persiapan bertelur yang terhitung sejak 35-42 hari. Dan burung puyuh siap bertelur pada umur 43 hari sampai afkir. Biasanya burung puyuh ini afkir di umur 1,5 tahun sampai 2 tahun, tergantung pada perawatannya. Yang uniknya lagi ya, ternyata burung puyuh ini bisa berlarian sekaligus terbang juga loh teman-teman. Keren banget kan? Biasanya unggas ditempatkan di kandang dengan berbagai tipe. Untuk burung puyuh sendiri dengan produksi utama telur dapat ditempatkan di kandang tipe postal ataupun tipe baterai. Apa aja sih perbedaan di antara keduanya? Kandang postal adalah kandang dengan alas lantai yang padat dapat berupa tanah ataupun semen. Karena padat, perlu diberi alas atau liter berupa sekap ataupun serbuk kayu. Kelebihannya, biaya investasi awalnya murah, sedangkan kekurangannya sulit untuk mengontrol penyakit yang bersumber dari kotorannya. Adapun kandang baterai adalah sistem perkandangan yang menempatkan ternak dalam sebuah kandang susun atau dihubungkan bersama dalam satu lahan. Lewat susunan tersebut nampak seperti susunan baterai. Kekurangannya, biaya pembuatan kandang lebih besar, tetapi kandang jenis ini lebih mudah dalam mengontrol kesehatan ternak, tidak memerlukan lahan yang luas, dan memudahkan dalam memanen telur. Nah, setelah tahu apa aja tipe kandangnya, yuk kita lihat gimana cara memeliharanya. Pada fase starter, yaitu di hari ke-1 sampai hari ke-21, di Oki, puyuh membutuhkan heater untuk mengkondisikan suhu kandangnya. Minggu pertama harus dalam suhu 37 hingga 38 derajat Celcius. Minggu kedua perlu 32 hingga 35 derajat Celcius. Dan minggu ketiga harus dalam suhu 28 hingga 30 derajat Celcius. Nah, penggunaan heater ini harus sesuai dengan tipe kandangnya. Kandang tipe postal menggunakan heater berupa gas olek, dan kandang tipe baterai menggunakan lampu pijar. Penggunaan alas brooding dengan kertas juga perlu dilakukan dari umur ke-1 hingga 7 hari. Selanjutnya, pakan burung puyuh pada fase ini dapat menggunakan pakan broiler pre-starter yang dilembutkan, kemudian dapat ditebarkan langsung di alas brooding dan bisa juga diberi pada tempat pakan. Pemberian pakan harus dilakukan sesering mungkin untuk menstimulasi DOQ makan lebih banyak. Kita juga perlu memperhatikan sirkulasi udara untuk mengontrol amonia, suhu dan kelembapan, juga kepadatan dan sanitasi atau kebersihan kandang. Sekarang kita masuk ke fase grower, yaitu hari ke-22 hingga 34. Pada fase ini, kita lebih menjaga kondisi perkembangan burung puyuh, seperti melakukan pelebaran brooder, tempat pakan, dan minum. Selanjutnya, kita juga melakukan seleksi puyuh yang cacat dan melakukan penyeragaman bobot badan burung puyuh di setiap kandangnya. Tidak hanya itu, kita juga perlu melakukan vaksinasi avian influenza pada burung puyuh sebelum mencapai puncak produksi. Vaksinasi ke-1 dapat dilakukan pada umur 25 hingga 28 hari, sekaligus melakukan seleksi dan pemindahan puyuh ke kandang baterai produksi. Setelah fase grower, kita memasuki fase untuk persiapan puyuh akan bertelur atau fase pre-layer pada hari ke-35 hingga 42. Nah, pada fase ini perlu dilakukan penyelesaian program vaksinasi ND-Live umur 35 hari dan AI Kill kedua di umur 42 hari. Kenapa sih penting?
karena vaksinasi ini untuk mendukung pertumbuhan dan mengontrol tingkat stres burung puyuh. Nah, di fase ini puyuh juga sudah mulai bertelur, sehingga perlu asupan nutrisi pakan yang berbeda. Sobat bisa memberikan pakan jadi berupa pur untuk puyuh petelur, merek Sinta tipe SP22 untuk puyuh petelur. Nah, fase hidup puyuh terakhir adalah fase layer yang dimulai di hari ke-43 sampai akhir di sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun. Di fase ini, produksi telur puyuh akan terus meningkat dan puncak produksi puyuh biasanya terjadi dari umur 3 sampai 7 bulan. Burung puyuh mulai produksi telur pada umur 40 sampai 42 hari sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI tahun 2006 yang menyebutkan bahwa puyuh betina mencapai dewasa kelamin pada umur 42 hari dan dapat memproduksi telur 200 sampai 300 butir per tahun. Puyuh betina pada umur 42 sampai 45 hari dengan bobot badan sekitar 110 sampai 117 gram per ekor dianggap sudah dewasa kelamin dan mampu berproduksi telur pada bulan pertama yaitu sekitar 13 sampai 17 butir per ekor dengan berat telur berkisar antara 9 sampai 10 gram per butir. Nah, burung puyuh mencapai puncak produksi pada umur 4 sampai 5 bulan dengan Henday mencapai 98,5%. Artinya dalam 1000 ekor burung puyuh dapat menghasilkan telur sebanyak 985 butir per hari. Uniknya burung puyuh ini memiliki kebiasaan bertelur yang berbeda dari unggas pada umumnya. Burung puyuh bertelur mulai jam 3 sore dan puncak bertelur rata-rata terjadi pada malam hari yaitu jam 6 sampai 9 malam. Pada produksi telur, pada telur konsumsi tidak diperlukan pejantan pada koloni di dalam kandang. Sedangkan untuk telur pembibitan, setiap koloni burung puyuh terdapat burung puyuh pejantan. Dalam pemeliharaan burung puyuh nggak afdol nih kalau produknya nggak dipasarkan. Dalam pemasarannya, produk telur konsumsi dipasarkan melalui truk pengangkutan dengan menggunakan wadah X-ray. Nah, produk telur ini dipasarkan ke pedagang pengecer atau reseller, bandar pedagang asongan, ataupun dipasarkan langsung kepada konsumen. Kebanyakan produk telur dijual sendiri oleh para peternak kepada konsumen. Nah, kelebihan dari menjual langsung kepada konsumen adalah peternak dapat menentukan langsung harga jual telur sehingga peternak bisa mendapatkan profit yang lebih besar. Namun, tidak jarang pula peternak kerepotan dalam menjual telurnya. Kemudian untuk produk karkas puyuh dijual langsung kepada konsumen dan dijual ke berbagai restoran. Teman-teman penasaran gak sih kalau puyuh ini bisa diolah jadi produk apa aja? Yuk simak penjelasannya. Jadi guys, daging puyuh dapat diolah menjadi berbagai olahan. Daging puyuh bumbu rempah dan bakso loh. Sedangkan telurnya bisa diolah menjadi pastel telur puyuh, sop telur puyuh, kue tiaw goreng, tahu telur puyuh santan, dan lain sebagainya. Gimana nih sob, udah ngiler belum? Jangan lupa dibeli di pasaran ya. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari kita seputar burung puyuh. Keren banget kan? Burung puyuh memiliki potensi besar untuk diternakan. Lumayan loh bisa menghasilkan cuan, apalagi buat mahasiswa yang kantongnya pas-pasan. Doakan kami ya sukses menjadi sarjana peternakan yang bisa memproduksi pakan khusus burung puyuh, sehingga para peternak di Indonesia makin semangat untuk membudidayakan unggas lokal yang sangat potensial ini. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, komen, dan share ya guys. See you!